Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di forum pembelajaran bersama kelompok 2. Hari ini kita akan mempelajari konsep asuransi syariah. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu sejarah singkat asuransi syariah. Banyak ensiklopedi Islam yang membenarkan fakta bahwa praktek asuransi syariah berasal dari adat suku-suku Arab kuno yang disebut dengan al-ahilah, bahwa ketika seorang anggota suku terbunuh oleh seorang anggota suku lain, maka keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah sebagai kompensasi keluarga dekat si pembunuh kepada keluarga dekat korban. Hal ini juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari disinilah dikenal konsep al-ahilah, yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain. Pewaris korban akan dibayar dengan uang darah sebagai kompensasi saudara terdekat dari yang terbunuh. Sehingga dari sejarah tersebut, Dewan Syariah Nasional menyimpulkan pengertian asuransi syariah yaitu sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dasar hukumnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulama, ijma, dan qiyas. Meskipun tidak menyebutkan secara tegas di dalam Al-Quran, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi. Terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan non-syariah, baik filosofi maupun dasar hukum yang digunakan. Dari filosofi dan dasar hukum yang digunakan itulah asuransi syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan asuransi non-syariah. Karakteristik asuransi syariah diantaranya universal, adil, transparan, fleksibel, dan tolong-menolong. Karakteristik ini berprinsip pada hal-hal seperti prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip tolong-menolong, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling bekerja sama dan membantu, serta prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Hal lain yang membedakan asuransi syariah dengan non-syariah adalah dalam hal akad kontrak. Terdapat dua akad, yaitu akad ijarah dan akad tabaruk. Akad yang digunakan antara perusahaan dengan nasabah merupakan ijarah atas wakalah, yang memberikan kuasa terhadap perusahaan agar mengelola dana kontribusi. Dalam hal ini, pengelola mendapatkan fee atau ujroh, sehingga akadnya menjadi wakalah bil ujroh. Sementara akad antar nasabah dengan nasabah berupa akad tabaruk, yaitu saling membantu, tolong-menolong, saling meminjam. Bila terdapat nasabah terkena resiko, maka anggota nasabah lain membantu berupa santunan yang bersifat hibah. Sedangkan asuransi non-syariah memiliki prinsip akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dilaksanakan menurut syarak, di mana harus ada kejelasan seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab qabul. Pengelolaan dana di asuransi syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal. Dalam akad sudah mengatur dengan jelas berapa porsi pengelolaan dan porsi untuk risiko. Artinya, dana nasabah yang dikontribusikan akan dibagi sebagian untuk iuran tabaru dan komisi kepada perusahaan sebagai pengelolaan. Selain yang telah disebutkan, perhatikan perbedaan asuransi syariah dan non-syariah berikut. Dalam asuransi syariah, sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong-menolong.
saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah atau biasa disebut iuran tabarruk. Dana tabarruk digunakan untuk menolong nasabah yang terkena risiko dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecelakaan, cacat, sakit, atau bahkan meninggal dunia. Dan ini digunakan untuk saling menanggung dengan niat atau motivasi tolong-menolong antar sesama nasabah. Apabila terjadi maka, dana atau uang pertanggungan dicairkan dari dana tabarruk. Pengelola dana. Pengelola dana adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi risiko dan pengelolaan investasi atas nama nasabah serta mengelola dana tabarruk. Iuran tabarruk adalah sumbangan atau donasi, yaitu setiap nasabah memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong nasabah lainnya dalam menghadapi musibah. Dana tabarruk adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi nasabah yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada nasabah yang mengalami musibah atau kepada pihak lain yang berhak sesuai dengan akad tabarruk yang disepakati. Asuransi syariah menetapkan beberapa larangan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari para peserta. Agar lebih mudah mengingat larangan yang dimaksud, ingat saja waktu salat umat Islam yaitu Maghrib. Maghrib merupakan kependekan dari maisir, gharar, dan riba. Maisir atau judi tidak dianjurkan bahkan kerap dilarang. Bukan hanya ajaran agama saja, tapi negara pun melarang praktik judi. Yang dimaksud di sini yaitu ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, maka harus kita hindari dari praktek semacam ini. Gharar adalah di mana ada terdapat ketidakjelasan berupa objek, kualitasnya, harga, dan waktu penyerahannya. Asuransi syariah menggunakan aspek saling berbagi resiko antar sesama nasabah bila terjadi resiko. Maka, gharar dapat dihindari karena sesama nasabah ada unsur kerelaan saling membantu terhadap nasabah yang tertimpa musibah. Riba merupakan pertukaran barang yang sama namun nilainya berbeda. Pada asuransi syariah, terhindar dari praktek riba karena bertumpu pada akad tabarruk saling tolong-menolong sesama nasabah. Sehingga pemberian dana santunan atau klaim yang diterima ahli waris aspeknya disebut hibah, bukan pertukaran uang dengan nilai yang berbeda. Demikian penjelasan tentang konsep asuransi syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga memohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.